Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah anakku sekalian yang berbahagia. Kita insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Dan insyaallah anakku sekalian masuk ke materi perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah. Apa dan kenapa kemudian disebut dengan periode Makkah? Karena dakwah yang pertama dilakukan Rasulullah itu adalah dakwah di Makkah. Sekalian, yang pertama ada dua jenis dakwah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama dakwah secara terang-terangan atau seruan umum, dan yang kedua adalah salah syariah atau dengan diam-diam. Ya. Kayaknya kalau tidak salah kita sudah pelajarin. Nah, sekarang kita masuk terkait dengan gerakan dakwah Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan dakwah beliau. Ya, ini lanjutan dari materi yang kemarin. Ya, melanjutkan dakwah secara terang-terangan di tempat-tempat mereka berkumpul. Ya, maksudnya di tempat-tempat orang Quraisy itu berkumpul. Ya, mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Padahal sudah jelas-jelas Ka'bah pada saat itu adalah tempat menyembah berhala kaum Quraisy. Ya, luar biasa. Jadi Rasulullah itu yang awalnya itu berdakwah secara diam-diam syariah, kemudian turun perintah untuk kemudian berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah sudah memberanikan diri untuk tampil ke gelanggang menyampaikan dakwah dan mengajak orang-orang Quraisy pada saat itu untuk mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang patut disembah. Kalian orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak? Ya, bagaimana orang-orang kafir yang sudah turun-temurun pada saat itu meyakini dengan ajaran nenek moyang mereka, ya, yang istilahnya sudah dari kakeknya, buyutnya, orang tuanya itu sudah mengajarkan mereka terkait dengan ajaran nenek moyang mereka. Nah, kemudian Rasulullah datang untuk mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka konsekuensinya ya penyiksaan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Ya, yakni dengan menghalangi hamba saya dan orang-orang lemah. Jadi orang-orang yang tidak punya kekuatan pada saat itu orang-orang hamba sahaya yang sudah yakin dan mengikuti dakwah Rasulullah SAW ini tidak lepas dan tidak luput dari penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang. Selanjutnya ada beberapa faktor yang kemudian mendorong kaum Quraisy itu menentang seruan Islam. Ya, jadi orang-orang Quraisy itu menentang apa yang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang pertama terkait dengan persaingan merebut kekuasaan. Kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk pada Nabi Muhammad SAW berarti kekuasaan Bani Abdul Muthalib, sedangkan suku-suku bangsa Arab selalu bersaing untuk merebut kekuasaan dan pengaruh. Ya. Jadi anakku sekalian yang berbahagia, ya, mereka beranggapan bahwa kalau kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, berarti kekuasaan ada pada Bani Abdul Muthalib. Ya, ini Bani Abdul Muthalib. Ya, sementara mereka itu membangga-banggakan suku-suku mereka untuk menjadi penguasa pada saat itu. Itulah kemudian mereka menentang. Mereka tidak mau kalau keturunan Abdul Muthalib ini kemudian berkuasa di tengah-tengah. Selanjutnya
Anakku sekalian, yaitu penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Ya, dalam Islam, ya tidak ada yang membedakan. Sementara mereka tidak mau. Ya, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, ya, yang membedakan posisi mereka itu adalah ketakwaan. Sementara kaum Quraisy menganggap bahwa wah tidak bisa. Ya, bangsawan, kelompok bangsawan harus dihormati. Ya, tradisi sosial bangsa Arab mengenal kasta atau kedudukan. Tiap-tiap manusia digolongkan ke dalam kasta-kasta. Padahal seruan Nabi Muhammad SAW memberikan hak yang sama kepada setiap manusia. Mereka karena itu kasta bangsawan dari kaum Quraisy enggan menganut agama Islam, enggan mengikuti apa yang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan hamba saya bisa lebih mulia dari tuannya apabila ia lebih bertakwa. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya anak-anak sekalian yang berbahagia, yang ketiga adalah mereka takut akan hari pembangkitan. Agama Islam mengajarkan bahwa setelah hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik, sedangkan yang berbuat buruk akan mendapatkan siksaan. Kaum Quraisy tidak dapat menerima agama yang mengajarkan bahwa manusia akan hidup kembali sesudah mati. Mereka takut. Ya, mereka takut karena ya mereka percaya saja ya bahwa ini kita ini enggak benar yang kita lakukan. Nah, itu mereka tidak yakin bahwa setelah mereka mati nanti hidup kembali. Nah, jadi seperti itu anak-anak sekalian yang berbahagia. Secara singkat terkait dengan faktor-faktor penyebab kemudian yang mendorong kaum Quraisy itu menentang seruan Islam. Selanjutnya yang keempat adalah taklid kepada ajaran mereka. Taklid itu apa ya? Per, percaya yang berlebihan kepada ajaran nenek moyang. Kaum Quraisy merasa berat untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti agama baru tersebut. Ya, jadi mereka, yang Bapak sampaikan tadi di awal, mereka sudah turun-temurun itu mempercayai terkait dengan ajaran nenek moyang mereka. Kemudian harus mereka tinggalkan, itulah yang kemudian mereka tidak sanggup. Ya, jadi empat poin yang menyebabkan faktor kaum Quraisy itu menentang seruan agama Islam. Ya, seperti itu anak-anakku sekalian untuk materi kita kali ini. Secara singkat sudah dijelaskan apa-apa saja yang kemudian menyebabkan dakwah Rasulullah SAW itu secara terang-terangan, kemudian faktor-faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang seruan Islam. Ya, sebagaimana biasa, ya masih ada satu faktor ekonomi. Ternyata faktor ekonomi juga inilah yang menyebabkan kaum Quraisy enggan meyakini Islam. Karena dalam agama Islam tidak diperbolehkan menyembah berhala. Padahal membuat patung adalah sebagai salah satu mata pencarian mereka. Ya. Mereka menganggap kalau mereka meyakini Islam dan tidak menyembah berhala, mereka kehilangan mata pencarian. Karena berhala-berhala itu menjadi sumber penghasilan mereka. Umpamanya ada kelompok ini memesan, saya butuh berhala 3 gitu ya untuk bahan sesembahan. Mereka dibayar. Itulah yang kemudian menjadi faktor menyebabkan waduh, mereka kalau kita percaya Islam kemudian meninggalkan agama nenek moyang kita, ya kita berarti kan tidak menyembah berhala. Kalau kita tidak menyembah berhala, kemudian apa sumber penghasilan kita kalau kita tidak buat berhala lagi? Ya seperti itu, masya Allah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, terkait dengan materi kita, sekali lagi ini adalah masuk tugas yang keempat untuk anak-anakku sekalian membuat kesimpulan terkait dengan materi kita tadi. Iya, Bapak harap setelah menyimak ini kalian bisa mengerjakan dan kemudian mengumpulkan tugas-tugas yang Bapak berikan ya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat kita semua. Jangan pernah lelah dan berhenti untuk mencari khazanah pengetahuan terkait dengan sejarah, karena insya Allah semuanya akan berguna bagi kita semua. Baik anak-anakku sekalian, kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.